Haleluya. Shalom. Selamat sore, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, sahabat-sahabat Facebook, khususnya yang berada bersama-sama dengan Good News. Saya sangat bersyukur pada kesempatan yang sangat indah ini, diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh membagikan kabar baik untuk kita semuanya. Mari kita awali sore hari ini. Kita akan bawa dalam doa, kita minta pimpinan dan penyertaan Tuhan boleh hadir dan memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setiamu, karena pada sore hari ini kami ada, sebagaimana kami ada, itu semua karena kemurahan-Mu. Dan sore hari ini Tuhan, untuk pertama kali dalam program Good News Tuhan, atau kabar baik. Kami rindu membagikan kabar baik. Dan kami rindu kabar baik ini boleh menjadi berkat bagi setiap pendengar, bagi setiap pemirsa yang sedang menyaksikan program ini. Kami sungguh percaya anugerah dan kemurahan Tuhan boleh turun dan memberkati kami semua. Oleh karena itu kami menyerahkan acara ini Tuhan dari awal sampai selesai, semua di dalam pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, saudara. Sekali lagi saya menyapa kita semuanya. Shalom, salam kasih karunia, salam sejahtera di dalam Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus baik untuk kita. Amin. Baik, saudara, pada kesempatan yang sangat baik ini, saya ingin membagikan sesuatu kepada kita semua. Saya percaya dan berdoa kasih setia dan kebaikan Tuhan boleh selalu ada dalam hidup kita. Saudara, pada edisi pertama ini, saya memberikan judul yaitu Injil adalah kekuatan Allah, Tuhan, Elohim, untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa, yang mau percaya kepadanya. Karena tidak ada lagi hal yang lebih baik untuk disampaikan selain kabar baik, saudara. Kabar baik sangat dibutuhkan oleh setiap orang. Apalagi di hari-hari ini, saat-saat yang kita sedang lewati, bukanlah hari-hari yang mudah, bukanlah hari-hari yang biasa. Tentu ini menjadi hari-hari yang mungkin banyak dari kita sedang berusaha bergumul, baik secara ekonomi, baik dalam kehidupan keseharian, baik dalam segala hal termasuk mungkin di dalam pelayanan kita. Kita banyak mengalami tantangan demi tantangan dengan adanya pandemi global dari serangan virus corona atau COVID-19. Saudaraku, bagaimana kita menyikapi hal ini? Atau apa yang kita butuhkan? Saudara, saya percaya secara jasmani tentu kita membutuhkan semua kebutuhan-kebutuhan lahiriah. Tetapi ada satu hal yang saya yakin juga menjadi kebutuhan primer kita, kebutuhan utama kita, yaitu kita membutuhkan Yesus yang adalah kabar baik. Dan oleh karena itu kabar baik sungguh-sungguh sesuatu yang sangat memberkati kehidupan setiap orang percaya. Bayangkan di tengah-tengah ketidakpastian, di tengah-tengah persoalan-persoalan ini, mungkin kita sedang menanti kapan wabah ini akan berakhir. Atau mungkin saudara sedang memiliki sebuah pergumulan atau sedang menunggu sebuah jawaban. Contoh saja di dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita sedang menunggu sesuatu, sedang menunggu jawaban dari seseorang, dan ketika kita mendengar jawaban, kita mendengarkan kabar yang luar biasa, kabar baik. Tentu itu sesuatu yang melegakan kita, saudara. Dan memang itu esensi atau manfaat dari kabar baik. Di dalam Amsal 25 ayat 25 berkata, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Saudara, jiwa itu adalah apa? Pikiran kita, perasaan kita, emosi kita, kemauan atau kehendak kita. Ya saudara, di tengah-tengah situasi ini seringkali kita tidak bisa mungkin untuk menampung semua persoalan yang sedang kita hadapi.
Bayangkan saat ini ada ribuan, bahkan mungkin sudah jutaan orang di PHK. Perusahaan-perusahaan tutup, saudara. Pabrik-pabrik tutup. Usaha-usaha, baik usaha kecil, menengah, bahkan sampai usaha besar, hampir semuanya tutup. Tentu ini menjadi persoalan. Nah, kabar baik apa yang kita sedang nantikan? Mungkin saat ini yang kita sedang nantikan adalah supaya wabah ini segera berakhir. Masalah ini segera berakhir. Tetapi masalahnya kita nggak pernah tahu kapan ini akan berakhir. Tetapi ketika ada kabar baik, dan kabar baik ini yang kita butuhkan, yaitu kabar baik dari Tuhan. Dikatakan sebagaikan air sejuk bagi jiwa yang dahaga. Jiwa kita dalam keadaan pergumulan, dalam keadaan dahaga membutuhkan kabar baik. Amsal 15 ayat 30 juga berkata, mata yang bersinar-sinar menyukakan hati, dan kabar yang baik menyegarkan tulang. Saudara, kabar yang baik menyegarkan tulang. Seseorang yang mendapatkan kabar baik, otomatis matanya penuh dengan sinar, bersinar-sinar. Wajahnya penuh dengan senyuman. Itu memberikan satu harapan, kekuatan di dalam kehidupan kita. Namun persoalannya kabar baik yang sungguh-sungguh baik, yang benar-benar sejatinya kabar baik, dunia menolaknya, saudara. Ya. Di dalam firman Tuhan, di dalam Yesaya 53 ayat 1, ketika nubuatan tentang bahwa akan ada juru selamat. Pada saat itu, dunia ini belum melihat titik harapan. Pada saat itu dunia belum tahu bagaimana harus mendapatkan pengharapan dalam kehidupan kekal. Tetapi Nabi Yesaya sudah mendapatkan pewahyuan dan menuliskannya di dalam surat Nabi Yesaya sendiri. Dan di dalam Yesaya 53 ayat 1 dia berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Ya saudara, apa yang dilihat oleh Yesaya dan ketika disampaikan, mungkin tidak banyak orang. Bahkan sebagian besar orang menolaknya. Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Saudara, ayat ini dikutip kembali oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal yang ke-10. Yaitu dia mengatakan bahwa siapa yang akan percaya berita ini? Siapa yang akan percaya kabar baik ini? Dan memang itu kenyataannya, saudara. Kabar baik yang sungguh-sungguh adalah kabar baik. Yaitu berbicara tentang Yesus Kristus. Ditolak oleh dunia. Karena konsep yang dibawa oleh Yesus dengan konsep yang ada di dunia sungguh jauh berbeda. Tetapi bagi kita orang percaya hari ini, sungguh-sungguh itu sudah menjadi kabar baik yang luar biasa. Yang menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Saudaraku, di Matius 13 ayat 57 dan 58. Ini salah satu perjalanan Yesus ketika dia melayani orang-orang pada saat itu. 2000 tahun yang lalu. Dan diceritakan di sini, dituliskan di sini, di kampung halamannya sendiri. Dia ditolak. Matius 13 ayat 57 dan 58 berkata, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Orang-orang kecewa dan menolak Yesus, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Kita melihat bahwa ketika Yesus sedang memberitakan, Alkitab berkata, di Injil berkata bahwa Yesus masuk kampung, keluar kampung, masuk kota, keluar kota. Dia mengajar, dia memberitakan Injil, dan dia menyembuhkan orang sakit. Itu yang Yesus lakukan setiap hari. Yang Yesus lakukan adalah membawa kabar baik, tetapi justru dia ditolak. Dan kita tahu, akhir dari kehidupan Yesus secara manusia, ditulis di dalam firman Tuhan. Ya, kita tahu semua, Yesus berakhir di kayu salib. Akhir kehidupannya di kayu salib. Kalau kita melihat kronologisnya, kenapa dia bisa sampai ada di kayu salib? Ya, selain itu ada di dalam rencana Bapaknya, tetapi kalau kita melihat secara horizontal, secara kehidupan biasa, Yesus sangat dibenci oleh dua pihak ini.
Pihak yang pertama adalah bangsanya sendiri, yaitu bangsa Yahudi. Apalagi para ahli-ahli Taurat pada zaman itu. Orang-orang yang merasa dirinya paling benar. Orang-orang yang merasa sudah paling kudus. Orang-orang yang merasa bahwa hidup mereka adalah hidup yang sudah sangat dekat dengan surga dibandingkan dengan orang lain seperti mereka. Mereka justru memusuhi Yesus. Mereka menolak Yesus dan mereka yang menuntut untuk Yesus disalibkan. Dan akhirnya melalui tangan daripada tentara atau daripada kekaisaran Romawi, yaitu Kaisar Pilatus pada saat itu, dijatuhkanlah hukuman mati, yaitu dengan cara disalib kepada Yesus. Saudara melihat di sini ada dua gambaran besar, yaitu Yesus ditolak oleh pemerintahan atau kekaisaran Romawi, berbicara tentang sistem dunia yang sama sekali tidak menerima Yesus. Sistem dunia yang sama sekali tidak mau menerima Yesus sebagai juru selamat bagi dunia. Dan yang kedua, sistem agama yang dibangun beratus-ratus tahun oleh bangsa Israel, bangsa Yahudi pada saat itu, yang kita kenal para ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu. Mereka sangat membenci Yesus. Bagi mereka Yesus adalah ancaman. Mereka tidak menggubris kabar baiknya, bahkan mereka putar balikkan. Mereka katakan bahwa sebenarnya Yesus itu sudah Yesus itu bukan dari Tuhan, bukan anak Allah. Bahkan ada yang mengatakan dia itu dari si iblis. Bayangkan saudara, saking mereka membenci dia, saking mereka tidak menerima dia. Dan yang tidak menerima itu adalah para legalistik atau para kaum agamawi, kaum rohaniawan kalau disebutkan saat ini. Dan memang prinsip atau konsep kabar baik yang Yesus sampaikan jauh berbeda, bahkan tidak sama dengan konsep yang diajarkan oleh agama. Dan kita bersyukur bahwa Yesus memang tidak membawa agama. Kalau Yesus membawa agama, saudara, maka saya yakin semua dari kita, semua manusia, tidak ada satupun yang dapat mencapai standar tuntutan daripada agama itu. Apalagi daripada agama yang dianut oleh orang Yahudi. Aturan-aturan yang ada, hukum Taurat yang mereka harus jalankan, bukan hanya 10, tetapi dari 10 itu ada 613 turunannya. Dan kalau mereka melanggar satu hukum, berarti mereka gagal. Mereka harus memulai lagi dari 1, dari 0, dan begitu seterusnya. Dengan kata lain, bahwa tidak ada seorang pun yang akan bisa mencapai tuntutan agama itu sampai dia meninggal. Itulah kenyataannya. Dan oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Melalui Yesus Kristus, dialah kabar baik untuk kita. Mari kita buka di dalam firman Tuhan yang saya ambil di Lukas pasal yang keempat. Saudara, mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang keempat. Di sana apa yang dikatakan oleh Yesus? Setelah Yesus selesai berpuasa, Yesus menyelesaikan satu pekerjaan pertamanya, yaitu dengan dia berpuasa. Ya saudara, dan dia datang ke rumah Tuhan pada saat itu. Ketika dia datang ke rumah Tuhan, dan dia di situ membuka Alkitab, saudara. Ya, sebentar saudara, saya kembali di yaitu dikatakan dia menyampaikan kabar baik bagi kita semuanya. Ya, Lukas 4 mulai dari ayat yang ke-18. Tapi kita lihat dulu ayat 16, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis. Dan dia membacakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada
orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara, ini adalah perkataan-perkataan Yesus sendiri yang dia sedang membaca kitab Nabi Yesaya, yang dimana tulisan itu sedang merujuk kepada dia sendiri. Dialah kabar baik itu. Oleh karena itu dia mengatakan Roh Tuhan ada padaku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Siapa orang-orang miskin ini? Orang-orang miskin ini adalah orang-orang yang membutuhkan juru selamat. Orang-orang miskin adalah orang-orang yang memposisikan dirinya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu atau tidak memiliki kemampuan untuk menjadi benar di dalam kehidupan dirinya sendiri. Tetapi para ahli Taurat tentu berbeda konsep mereka. Mereka merasa bahwa mereka bukan orang miskin. Mereka merasa mereka orang paling benar. Bahkan mereka dengan begitu gampangnya untuk melihat orang lain, menghakimi orang lain. Dan mereka tidak pernah merasa bersalah terhadap diri mereka sendiri. Inilah yang ada di dalam kehidupan dari Yesus yang dia mau katakan kepada murid-murid atau kepada orang-orang pada saat itu. Dan dia menyampaikan, inilah kabar baik. Aku datang untuk membebaskan. Dan itu memang tujuan daripada Tuhan. Oleh karena itu kita tahu 3,5 tahun Yesus menyampaikan terus kabar baik ini. Injil kerajaan ini dia menyampaikan kepada setiap orang. Dan Alkitab mengatakan yang kita sudah baca tadi, tidak sedikit dari orang-orang yang tidak menerima kehadiran Yesus, mereka menolak dia. Mereka tidak menerima dia. Tapi syukur kepada Tuhan hari ini. Kalaupun saudara dan saya sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara adalah orang-orang yang sangat beruntung. Karena kita sudah menerima kabar baik itu. Sehingga kabar baik itu menyegarkan jiwa kita. Dan beberapa waktu kemudian, setelah Yesus mati dan Yesus bangkit, dia naik ke surga. Dan Roh Kudus mulai bekerja dengan luar biasa. Ternyata kepergian Yesus ke surga tidak memutuskan misi Bapa untuk menyelamatkan orang berdosa. Kita tahu ada murid-murid yang diurapi oleh Tuhan. Sejak mereka menerima Roh Kudus di loteng Yerusalem, mereka diurapi, dipenuhi dengan kuasa Roh. Dan seorang murid bernama Petrus, kita tahu seorang yang sangat luar biasa, tetapi juga pernah gagal dengan kemampuan dirinya sendiri. Tetapi setelah dia diubahkan oleh Tuhan di dalam Yohanes pasal 21, dia diubahkan oleh kasih karunia dari Tuhan Yesus sendiri. Dia menjadi murid yang luar biasa. Dia diurapi, dia dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan dia memberitakan Injil dengan berani. Alkitab mencatat dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, saat dia menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang ada saat itu. Bukan hanya orang-orang Yahudi, tetapi ada begitu banyak bangsa-bangsa lain juga ada di sana. Mereka mendengarkan kabar baik. Dan luar biasa, KKR terbesar yang pertama kali terjadi pada saat itu. Alkitab mencatat 3.000 orang langsung meresponi kabar baik ini. Mereka datang kepada rasul-rasul, murid-murid pada saat itu. Mereka dibaptis. Dan mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Dan kita tahu di dalam kisah para rasul, sesuatu yang luar biasa terjadi. Dan ada kisah yang paling menonjol, di mana ada seorang yang begitu sangat-sangat benci dengan orang Yahudi. Dengan orang Kristen, dengan murid-murid Tuhan saat itu. Dia bahkan dengan amanat, dengan satu perintah, dengan satu otoritas yang diberikan oleh para ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama pada saat itu. Dia datang untuk membunuh, mencari, menganiaya orang Kristen, dan tidak sedikit yang dibunuh oleh seorang bernama Saulus pada saat itu. Tetapi kita tahu kisahnya. Justru seorang yang begitu jauh dari Tuhan, seorang yang begitu membenci kabar baik itu, seorang yang begitu sangat-sangat tidak menerima kabar baik itu. Tetapi pekerjaan Tuhan tidak berhenti. Menjamah orang ini. Dan akhirnya orang ini
dijamah oleh Roh Kudus, dia bertobat. Dan dia mengalami kasih karunia yang luar biasa. Dan Alkitab mencatat bahwa dialah yang disebut dengan Rasul Paulus. Dia menjadi seorang rasul yang bahkan lebih luar biasa daripada rasul-rasul yang lain. Tapi kita harus ingat, keluar biasaan seorang Paulus itu bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena adalah pekerjaan dari Roh Kudus yang luar biasa. Tuhan punya rencana untuk kehidupannya, untuk memberitakan kabar baik ini kepada orang-orang non-Yahudi. Dan oleh karena itu dia berkeliling ke Asia, dia berkeliling ke Eropa, dia memberitakan kabar baik pada zaman ini. Ada 3 kali perjalanannya, dia mengalami begitu banyak pergumulan, dia mengalami begitu banyak penderitaan, tetapi bagi dia itu tidak ada apa-apa dibandingkan dengan kabar baik, kasih karunia yang dia perlu beritakan kepada orang lain. Saudara kasih dalam Tuhan, inilah yang membuat juga kehidupan saya secara pribadi, bahwa saya katakan betul bahwa memang kabar baik ini harus diberitakan. Semua orang harus mendengar, saudara. Dan oleh karena itu Paulus menuliskan di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Mari kita lihat firman Tuhan ini. Ini adalah statement dari seorang Rasul Paulus yang luar biasa. Di dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17 dia berkata, Injil itu kekuatan Allah. Itu diberikan judul oleh LAI. Ayat 16 dia berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Paulus tidak pernah ragu lagi untuk memberitakan kabar baik ini. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Because the gospel, ya saudara, is the power of God. Injil adalah kekuatan Allah. Untuk apa? Yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kekuatan Allah itu ada di dalam Injil. Ada di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itulah Injil itu sendiri. Yesus Kristus adalah kabar baik. Dalam bahasa Inggris, Injil disebut gospel. Gospel, saudara. Dan gospel ini adalah kabar baik. Dan dalam bahasa Latinnya adalah disebut adalah kabar baik yang hampir-hampir tidak bisa dipercaya. Siapa yang tidak bisa mempercayai ini? Cara berpikir dunia tentunya. Cara berpikir agamawi apalagi tidak bisa menerima konsep atau tidak bisa menerima Injil kabar baik ini. Sulit untuk mereka menerima ini. Karena mereka berpikir bahwa untuk menerima ini segala sesuatu harus ada yang dikorbankan. Betul, memang ada yang dikorbankan yaitu Yesus. Tetapi agama berpikir bahwa tidak cukup. Oke, nanti kita akan bahas lagi hal itu selanjutnya. Tetapi kita melihat di sini dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kuncinya adalah orang yang mau percaya kepada Injil itu. Dan ketika seseorang mempercayai Injil itu, maka kuasa Tuhan bekerja di dalamnya. Nah, bagaimana seseorang bisa mempercayai Injil itu jika tidak ada yang memberitakannya? Karena itu saya percaya setiap para pelayan, para pastor, para evangelis apalagi, kerinduan hatinya adalah memberitakan kabar baik. Tidak ada yang lain. Program ini dibuat tujuannya hanya untuk memberitakan kabar baik. Supaya setiap orang mendengar bahwa ada satu harapan, yaitu di dalam Yesus Kristus. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Injil itu tidak mengenal batas negara, tidak mengenal batas warna kulit atau bangsa atau suku. Injil ini untuk semua orang. Barangkali ada di antara saudara yang hari ini sedang mendengarkan atau melihat tayangan program daripada Good News ini. Kalau saudara belum percaya, saudara dengarkan kabar baik ini. Karena dengan saudara mendengar kabar baik, Roh Kudus bekerja dan saudara boleh melihat kebaikan anugerah Tuhan yang luar biasa. Ayat 17 dikatakan, saya teruskan, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nyata kebenaran Elohim yang bertolak dari iman. Yang bertolak dimulai dari iman, saudara. Kebenaran Allah ini dimulai dari iman, percaya, yang memimpin kepada iman. Setelah saudara percaya kepada kabar baik,
maka kabar baik itu yang saudara sudah dapatkan dan saudara percaya, iman saudara mengalami progres yang luar biasa, iman saudara terus dipimpin oleh Kristus, dan saudara akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Setelah saudara mengalami keselamatan oleh karena kabar baik, saudara tidak berjalan sendiri lagi. Tapi Kristus yang tinggal di dalam saudara berkarya di dalam kita semua. Oke, apa isi daripada kabar baik itu? Ini intinya saudara. Isi dari kabar baik yang pertama adalah saudara dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Itu isi yang pertama. Ada satu pribadi yang mau berkorban untuk saudara. Ada satu pribadi yang mau melakukan sesuatu untuk saudara yang saudara dan saya tidak bisa lakukan. Tentu sebelumnya kita berbicara kabar baik, kita harus juga paling tidak sedikit tahu apa itu kabar buruknya. Ada kabar baik, tentu ada kabar buruk. Kabar buruknya adalah bahwa semua orang sudah berbuat dosa. Semua orang ada di dalam tuntutan dosa. Dan tuntutan hukumannya adalah maut. Dengan kata lain, kebinasaan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalami keselamatan oleh kebenaran dirinya sendiri. Oleh karena itu, ketika Yesus menyampaikan kabar baik kepada orang-orang agamawi, nggak bisa mereka menerimanya. Karena konsepnya berbeda. Konsep mereka bahwa mereka berpikir bahwa mereka bisa menjadi benar dengan kekuatan mereka. Sampai Yesus mengambil perumpamaan ketika seorang ahli Taurat berdoa, orang Farisi yang merasa paling benar berdoa, dia berdoa adalah melihat kesalahan orang dan dia merasa dia lebih baik dari orang lain. Saudara, Alkitab berkata bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Itulah kabar buruknya. Siapapun kita, mau agama apapun kita, mau bangsa apapun kita, mau suku apapun kita semua sudah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan kehilangan kemuliaan Allah itu, maka tidak ada harapan untuk kita diselamatkan. Tapi syukur kepada Tuhan, oleh kasih karunia-Nya, Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah Elohim akan dunia ini, yang di dalamnya adalah isinya manusia, yaitu saudara dan saya. Dia mengaruniakan, dia memberikan, dia berinisiatif memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah yang Bapa lakukan. Melalui Yesus Kristus kita menerima kasih karunia. Karena kasihnya. Dan bagaimana caranya? Dengan dia menebus kita, saudara. Kita ini sudah jatuh dalam dosa. Tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Dengan kata lain, kita ini sudah ada dalam genggaman si iblis. Kita tidak bisa melepaskan diri kita sendiri. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Siapa yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Karena standar untuk menyelamatkan diri sendiri, haruslah dia tidak pernah berbuat dosa. Haruslah dia tidak pernah berbuat salah. Tidak pernah ada noda dan celah dalam kehidupannya. Dan manusia tidak ada yang seperti itu. Tetapi Yesus Kristus yang adalah Tuhan, yang rela datang menjadi manusia, mati untuk kita. Itulah penebusan yang Yesus lakukan kepada kita. Di dalam pengertian kata penebusan adalah bahwa ada sesuatu yang sudah, katakanlah, terjual atau tergadaikan kepada pihak yang lain. Untuk menebus kembali barang itu, ada harga yang harus dibayar. Dan untuk membayar harga itu, harganya bukan harga sembarangan. Tidak bisa dengan harga yang lain, tidak bisa dengan uang, dengan harta benda, tetapi dengan pengorbanan darah. Dan darah ini memiliki satu kriteria darah yang tidak pernah berdosa.
Dan Yesuslah darah anak domba Allah yang sudah disembelih, yang sudah dikorbankan, supaya setiap manusia yang berdosa boleh memiliki pengharapan, keselamatan dengan menerima dia sebagai korban tebusan. Dan Yesus sudah menjadi korban tebusan untuk kita, saudara. Yesus sudah mati untuk kita. Dan ketika itu dia mati untuk kita, dia mengambil semua hukuman, semua yang harusnya dijatuhkan kepada saudara dan saya sebagai orang berdosa, yang harusnya binasa, yang harusnya dikutuk, yang harusnya mengalami maut kekal. Yesus mengambil itu. Dan dia menaruhkan kepada kehidupannya sendiri. Kapan itu terjadi? Di kayu salib, di Bukit Kalvari. Yesus mengambil semua penghukuman itu, agar supaya setiap saudara yang percaya tidak lagi dihukum. Berarti Yesus yang membayar semuanya dengan lunas. Makanya ketika Yesus tergantung di kayu salib, perkataannya yang ke-6, dia ada 7 perkataan Yesus, dia berkata, tetelestai, sudah selesai. It is finished. Atau dalam pengertian yang lain, saudara dan saya sudah dibayar lunas oleh Tuhan. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, apa yang tidak bisa dibayar oleh manusia, bahkan dengan nyawanya pun, sudah dibayar oleh Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu lebih di Bukit Kalvari. Sehingga saudara tidak perlu membayar apa-apa lagi. Yang saudara perlu lakukan hanya percaya saja. Makanya ketika Yesus berkata percaya saja, dunia nggak bisa menerima konsep ini. Kabar baik ini seakan-akan omong kosong bagi mereka. Mana mungkin cuma bisa percaya saja dan diselamatkan. Bukankah ada sesuatu yang harus saya lakukan? Bukankah ada sesuatu yang harus saya upayakan? Tapi itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Dia mati untuk kita. Saya bacakan satu ayat di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Kita lihat saudara, 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Haleluya. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa. Semua dosa saya diberikan kepada Yesus, supaya kebenarannya diberikan kepada saya. Ada terjadi pertukaran. Dosa adalah saya yang melakukan dosa, diberikan kepada Yesus. Supaya melalui Yesus semua dosa saya dihukum. Dan kebenaran Yesus yang harusnya dia tidak dihukum, diberikan kepada saya yang harusnya dihukum. Sehingga saya tidak perlu dihukum lagi. Itulah hukum penebusan yang dilakukan oleh Yesus bagi saudara dan saya. Dia sudah menebus kita dengan harga yang mahal. Dengan apa? Dengan darahnya. Petrus berkata, kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Bukan dengan emas atau perak. Tetapi oleh darahnya. Kenapa darahnya? Karena hanya darahnya yang tidak pernah berbuat dosa. Ibrani berkata, surat Ibrani, tanpa darah tidak ada pengampunan. Dan itu sudah dilakukan ribuan tahun oleh orang Israel. Sejak dari Abraham disuruh oleh Tuhan untuk mengorbankan anak domba Paskah. Itulah gambaran tentang Yesus yang menjadi korban untuk kita semua. Supaya apa? Supaya saudara dan saya luput dari kebinasaan kekal. Tapi saudara harus percaya. Hari ini siapapun Bapak Ibu yang menyaksikan, mendengarkan ini. Saudara, sahabatku, dimanapun Anda berada. Ada seorang pribadi yang sudah mati untuk kita. Yang sudah memberikan darahnya dicurahkan. Supaya apa? Supaya kita diselamatkan. Ini bukan berbicara tentang agama. Tidak, saudara. Yesus tidak membawa agama. Saya bersyukur Yesus tidak membawa agama. Dan agama pun tidak menyelamatkan saya atau saudara. Tetapi karena ada pengorbanan Yesus,
ada penebusan Yesus, maka saudara dan saya bisa dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Saya berdoa dalam program yang pertama ini, saudara boleh mendapatkan satu kebenaran bahwa saudara sudah ditebus dengan darahnya. Penebusan ini atau perjanjian penebusan ini berlaku secara universal. Banyak orang mengerti tentang hal ini. Bahkan orang-orang primitif melakukan penebusan, dan penebusan atau pembayaran itu, pembayaran yang absolut mutlak adalah melalui darah. Tetapi itu semua tidak mendatangkan kebenaran buat diri kita. Bahkan orang Israel beratus-ratus, beribu tahun mereka melakukan. Tetapi itu tidak membenarkan mereka. Itu hanya berlaku sementara, apalagi dalam zaman Musa dan setelah itu. Hanya darah Yesus Kristus. Inilah kabar baik. Hanya darah Yesus Kristus yang sudah menebus, yang sudah membayar lunas setiap hukuman saudara dan saya. Saya berdoa dalam kesempatan, dalam program pertama ini, saudara dan saya, baik saudara yang mungkin sudah menjadi orang percaya, termasuk saya, kembali kita diingatkan. Kita bersyukur ada kabar baik, dan kabar baik tidak hanya ini saja. Ada luar biasa, masih ada banyak kabar baik yang lain. Saya berdoa di program-program selanjutnya, saudara boleh mendengarkan lebih banyak lagi kabar baik. Di hari-hari ini yang perlu kita dengar adalah kabar baik. Wow saudara, betapa kayanya, betapa luar biasanya apa yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Tidak hanya untuk berurusan kita diselamatkan masuk surga, itu sudah pasti, kepastian. Tetapi saya percaya juga kabar baik berbicara tentang pemenuhan kehidupan, kebutuhan kehidupan kita di dunia ini. Karena Paulus berkata, Rasul Paulus berkata, Allahku akan memenuhi seluruh segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Saudara, percayalah, Yesus itu hidup dan dia hidup di dalam kita. Haleluya. Saya berdoa semoga saudara semakin melihat dan mengalami pengalaman dari kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk sore hari ini kami boleh mendengarkan kabar baik bahwa kami sekalipun di tengah-tengah keadaan yang mungkin tidak baik oleh karena situasi dan keadaan. Atau bahkan ada saudara-saudara kami yang baru pertama kali mendengar kabar baik. Sungguh luar biasa. Kami percaya Yesus hidup dan Yesus adalah jawaban. Kabar baik itu adalah Yesus sendiri menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Kau memberkati setiap anak-anakmu, sahabat-sahabat kami. Bahkan orang-orang yang baru pertama kali mendengarkan firman Tuhan ini. Mereka boleh membuka hati, digerakkan oleh Roh Kudus. Mereka boleh menerima dan mempercayai kabar baik, yaitu Injil kasih karunia. Injil Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan biarlah melalui program dari Good News ini, biarlah semakin banyak orang diberkati. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, terima kasih atas perhatian dari Bapak Ibu, sahabat-sahabat Facebook, dan siapapun saudara yang menyaksikan program ini, nanti juga akan disambungkan ke YouTube saudara juga yang menyaksikan YouTube ini, saya percaya saudara diberkati Tuhan, dan kerinduan pertama dari kami Kudus ini adalah hanya satu, memberitakan kabar baik. Roma 10 ayat 15 berkata, betapa indahnya mereka yang datang ke kami. Baik, doa kami